Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi bersama saya John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan kali ini merupakan materi ke-8 dengan topik kemagnetan dan penerapannya. Nah, adik-adik mahasiswa, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu satu, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan gaya antar kutub magnet. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan antara sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan garis gaya magnetik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori medan magnet. Nah, kita masuk pada penjelasan yang pertama. Pernahkah Anda melihat sebuah benda yang menempel pada pintu kulkas? Benda yang menempel itu disebut magnet. Kira-kira kenapa benda tersebut dapat menempel ya? Nah, untuk mengetahui kenapa magnet bisa menempel di pintu kulkas, maka kita harus mengerti tentang magnet tersebut. Mari kita lebih mendalam mengenali apa yang dimaksud dengan magnet. Apa itu magnet? Magnet merupakan sebuah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya besi, baja, dan yang lainnya. Nah, berikutnya, apa hubungan magnet dengan listrik? Kelistrikan dapat dihasilkan oleh proses pada magnet, dan begitu juga sebaliknya. Kemagnetan dapat dihasilkan oleh proses pada listrik. Fenomena tersebut dinamai dengan sebutan elektromagnet atau elektro dan magnet. Nah, baiklah, mari kita lihat sifat-sifat magnet. Sifat magnet dapat menarik benda. Magnet memiliki kemampuan menarik benda lainnya dan membuat benda lain tersebut menempel. Namun, tidak semua benda yang bisa ditarik oleh magnet. Tentunya ada benda-benda yang mengandung logam, besi, dan baja yang dapat ditarik oleh magnet. Adik-adik mahasiswa, mari kita lihat kutub yang ada di dalam magnet. Magnet tentu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara disimbolkan dengan huruf N dan kutub selatan disimbolkan dengan huruf S. Nah, bagaimana medan magnet itu dapat terjadi? Mari kita lihat gambar berikut ini. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Karena gaya inilah magnet dapat menarik atau menolak benda yang ada di sekitarnya. Nah, mari kita lihat lagi garis gaya yang ada pada magnet. Garis gaya pada magnet adalah arah medan magnet yang berupa pola garis yang terbentuk di sekitar area medan magnet. Arah gaya magnet selalu memiliki arah dari kutub utara atau N menuju ke kutub selatan. Nah, perhatikan ya, arah medan magnet harus melalui dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, selanjutnya adik-adik mahasiswa, mari kita lihat bagaimana arah medan magnet itu bisa saling tolak-menolak. Nah, jika kita mendekatkan dua magnet yang kutubnya sama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak karena gaya magnet yang saling berlawanan. Coba perhatikan, ketika kutub magnet yang sama didekatkan, maka arah gaya magnet akan saling menolak. Nah, sedangkan kita dekatkan kutub magnet yang berbeda, maka akan menghasilkan gaya magnet saling tarik-menarik. Contoh pada gambar di mana gaya dari dua magnet tersebut antara magnet dengan kutub utara dan kutub selatan, maka akan menimbulkan gaya tarik-menarik. Nah, mari kita lihat beberapa jenis bentuk magnet permanen atau yang sering disebut dengan ferromagnetik. Nah, ada magnet U, kemudian ada magnet bentuk silinder, magnet jarum seperti yang ada di kompas, dan magnet batang yang sering kita gunakan, dan yang terakhir ada magnet cincin yang sering dipakai pada speaker. Nah,
Kemudian ada juga magnet dalam bentuk sementara atau magnet portable atau disebut dengan paramagnetik. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara misalnya ada benda atau logam seperti paku, kemudian kita lilitkan pada beberapa kawat, sehingga kemudian kawat kita aliri arus listrik, maka paku atau benda logam tersebut akan menjadi magnet. Namun jika arus listriknya pada kawat dihentikan, maka sifat kemagnetan pada paku akan menghilang. Itulah yang disebut dengan magnet sementara atau paramagnetik. Nah, bagaimana cara membuat magnet sementara? Tadi sudah dijelaskan, kita lilitkan kawat atau tembaga kepada baut atau paku atau bahan logam lainnya. Kemudian kita tempelkan ujung kawat kabel positif pada baterai dan kawat lilitan sebelahnya kawat negatif kita lilitkan pada negatif baterai. Kemudian arus listrik akan mengalir sehingga logam atau paku tersebut yang dililiti kawat akan merubah menjadi magnet. Nah, mari kita amati lagi secara mendetail mengenai medan magnet yang ada di seluruh dunia atau yang ada pada permukaan bumi kita. Nah, mari kita lihat. Pada gambar berikut ini terdapat kutub magnet yang cenderung mengambil arah utara dan arah selatan pada bumi. Pada gambar ini kita lihat ada kutub selatan dan kutub utara bumi. Namun arah magnetnya cenderung mengambil arah utara. Coba perhatikan tanda panah dari kutub selatan menuju kutub utara bumi. Itulah disebut dengan arah magnetnya. Bumi merupakan magnet yang sangat besar. Kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografis bumi dan kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografi bumi. Nah, simak, perhatikan kutub utara dengan kutub selatan geografis bumi, ya, kutub utara magnet dengan kutub selatan geografis bumi. Nah, lokasi kutub magnet bumi tidak tepat berimpit dengan kutub geografis bumi, sehingga jarum kompas tidak akan tepat mengarah ke kutub-kutub bumi. Nah, massa bumi sangatlah besar, sehingga magnet manapun yang berada di permukaan bumi ini akan mengatur orientasinya mengikuti tarikan magnet bumi. Nah, begitu besarnya ya magnet atau tarikan magnet yang ada di bumi ini. Nah, selanjutnya mari kita bahas lebih mendetail. Benda atau sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografis bumi disebut dengan sudut deklinasi. Nah, kita tahu kompas merupakan salah satu alat atau penggunaan magnet sebagai alat navigasi atau petunjuk arah mata angin. Biasanya digunakan di kapal pelayaran atau navigasi perjalanan menuju ke kutub utara atau kutub selatan. Nah, adik-adik mahasiswa, mari kita bahas detail mengenai sudut deklinasi bumi. Nah, pada gambar ini kita melihat sebuah bentuk lingkaran bumi di mana lingkaran coklat adalah garis bujur bumi dan lingkaran biru adalah arah medan magnet bumi. Sudut yang terbentuk pada potongan dua lingkaran itu didefinisikan sebagai sudut deklinasi, ya. Perpotongan tersebut disebut sebagai sudut deklinasi. Nah, bagaimana kita mengukur sudut deklinasi di suatu tempat di permukaan bumi? Maka kita gunakan alat bantu namanya aplikasi CrownMap atau yang sering disediakan pada Google Play, kemudian diinstal atau menggunakan handphone seluler atau Android. Nah, kemudian kita dapat menentukan sudut deklinasi. Kita tempatkan jarum kompas di atas poros yang memungkinkan jarum tersebut dapat berputar dalam arah horizontal. Nah, mari kemudian kita amati arah kutub selatan dan kutub utara jarum kompas dan amati arah selatan utara geografis tempat tersebut. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut itulah yang dinamakan dengan sudut deklinasi.
Nah, ini contoh aplikasi ChromeMax yang dapat kita lihat ketika mencari sudut deklinasi. Nah, misalnya pada wilayah Arcamanik di kota Bandung. Nah, kita peroleh arah medan magnet persis sama dengan arah utara, selatan, yaitu 319 derajat. Sehingga sudut deklinasi di arah Mike Bandung dapat kita lihat deklinasinya sebesar 0 derajat. Nah, kemudian masuk kepada sudut inklinasi. Apakah sudut inklinasi? Sudut inklinasi merupakan sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal pada tempat lokasi kita berdiri. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut itulah yang dinamakan dengan sudut inklinasi. Nah, perhatikan gambar map yang ada di layar. Gambar tersebut menentukan sudut inklinasi. Tempatkan jarum kompas pada poros yang kita mungkinkan jarum dapat berputar bebas. Nah, misalnya pada gambar peta ini adalah peta sudut deklinasi tahun 2015. Kurva biru menyatakan sudut deklinasi negatif atau jarum kompasnya menyimpang ke kiri dibandingkan dengan arah garis bujur. Sedangkan kurva yang warna merah menyatakan sudut deklinasi positif. Berarti arah jarum kompas menyimpang ke arah kanan dibandingkan dengan arah garis bujur bumi. Nah, ini kita perhatikan. Sudut inklinasi negatif dan sudut inklinasi positif. Nah, bagaimana ilustrasi sudut deklinasi dan sudut inklinasi? Nah, pada gambar kompas yang dapat kita lihat, sudut yang dibentuk untuk sudut deklinasi arah vertikal menuju utara geografi dan utara magnet. Sedangkan inklinasi dapat kita lihat arah kompas jarumnya menuju arah horizontal dengan sudut yang dapat kita lihat antara perpotongan antara garis medan magnet dengan garis horizontal. Nah, jika kutub utara jarum kompas berada di atas garis horizontal, maka disebut memiliki sudut inklinasi positif. Sebaliknya, jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis horizontal, maka tempat tersebut memiliki inklinasi negatif. Nah, mari kita lihat sudut inklinasi sebentuk dari garis kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal pada tempat atau titik kita berdiri. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut itulah yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, demikian penjelasan pada materi tentang sudut inklinasi, medan magnet, kemudian arah medan listrik. Baik, jika ada yang kurang jelas boleh dituliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di pertemuan ke-9. Terima kasih.